Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, semoga kesehatan, keselamatan senantiasa dilimpahkan oleh Allah kepada kita sekalian. Amin, amin, ya robbal alamin. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan ini kami akan mengisahkan sebuah kisah di dalam Al-Quran, juga diterangkan dalam beberapa riwayat hadis tentang kaum Bani Israel saat zaman Nabi Musa yang menyembah kepada berhala atau patung anak sapi atau anak lembu. Kisah ini dimulai pada saat Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk datang ke Bukit Sina atau Tur Sina untuk mendapatkan wahyu dari Allah, yaitu berupa perintah Allah atau istilahnya kitab Taurat. Saat Nabi Musa pergi meninggal kaumnya beberapa hari, sekitar 40 hari, kaumnya Nabi Musa yang dititipkan oleh Nabi Musa kepada saudaranya, yaitu Nabi Harun. Nabi Harun itu adalah adiknya Nabi Musa. Waktu itu dititipkan kepada Nabi Harun untuk merawat, menjaga kaumnya. Nah, saat ditinggal Nabi Musa itu, kaumnya Nabi Musa itu ada seorang yang bernama Samiri. Nama lengkapnya adalah Musa As-Samiri. Dia adalah orang yang gampang berubah keimanannya, kemudian timbul dalam pikirannya untuk membuat patung anak sapi. Nah, saat itu dia mengumpulkan beberapa orang, mengambil atau meminta mereka untuk menyerahkan emas-emas mereka. Kemudian setelah emas-emas itu terkumpul banyak, lalu dibakar, istilahnya dilebur, kemudian dibentuk menjadi patung anak lembu atau anak sapi. Nah, Musa Samiri ini dalam riwayat yang lain diterangkan bahwa dia waktu kecil itu dirawat oleh malaikat Jibril. Ada yang mengatakan demikian, sehingga dia punya keutamaan, kefadolan bisa melihat, istilahnya melihat bayangan malaikat Jibril. Nah, saat malaikat Jibril itu membantu Nabi Musa dan pengikutnya di pinggiran Laut Merah saat dikejar-kejar oleh Fir'aun. Nah, saat itulah Musa Samiri atau Samiri ini melihat bahwa malaikat Jibril saat itu mengendarai kuda. Kemudian bekas telapak kaki kuda malaikat Jibril itu tanahnya diambil oleh Musa Samiri. Nah, disimpan oleh Samir ini, lantas kemudian setelah dia membuat patung anak sapi, lantas tanah bekas kaki kudanya malaikat Jibril tadi dimasukkan ke dalam patung anak sapi tadi yang dia bikin tadi, yang terbuat dari emas tadi. Nah, ajaibnya setelah dikasih tanah dari bekas kaki kudanya malaikat Jibril, patung anak sapi tadi bisa berbunyi, bunyi sebagaimana suaranya anak sapi atau pedet istilahnya. Sehingga kaum Bani Israel, kaumnya Nabi Musa saat itu percaya saat Samiri mengatakan bahwa inilah Tuhan kita, Tuhannya Bani Israel, inilah Tuhannya Musa. Sehingga otomatis mereka kemudian yang percaya tadi menyembah kepada patung anak sapi yang bisa bicara, maksudnya yang bisa berbunyi sebagaimana anak sapi asli tadi. Sebagian memang menolak, termasuk Nabi Harun. Nabi Harun yang telah dititipi oleh Nabi Musa mencoba menasihati pada kaumnya, dan beberapa orang tetap tidak mau terpengaruh kepada Samiri untuk menyembah anak patung sapi tadi. Tapi karena mereka kalah jumlah dengan jumlahnya orang-orang yang menyembah kepada berhala tadi, Nabi Harun pun tidak bisa berbuat banyak. Karena kalau diteruskan nasihat terus melarang mereka,
akhirnya timbul perang saudara di antara mereka. Itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi Harun, sehingga Nabi Harun akhirnya mengalah, menunggu sampai kedatangan Nabi Musa dari menerima wahyu. Singkat cerita, akhirnya Nabi Musa setelah 40 hari di Gunung Sinai atau Tur Sinai menerima wahyu dari Allah, datang atau pulang ke kaumnya. Melihat itu, yaitu saat itu Nabi Musa melihat langsung dengan mata beliau sendiri bahwa kaumnya menari-nari mengelilingi patung anak sapi. Musa menjadi marah, akhirnya menghampiri Nabi Harun. Bahkan diterangkan di dalam Al-Quran, langsung memegang kepalanya Nabi Harun dan jambak, istilahnya memegang jenggotnya Nabi Harun dengan marah. Kemudian berkata, "Hai Harun, kenapa kau biarkan kaumku ini untuk menyembah anak sapi? Mengapa engkau membiarkan kaum Bani Israel menyembah anak sapi?" Dengan marah Musa mengatakan demikian kepada Nabi Harun. Nabi Harun pun menjawab, "Tenang," istilahnya seperti itu, "tenang brother, jangan emosi dahulu, dengarkan saya dulu," istilahnya seperti itu. Kemudian Nabi Harun menjelaskan bahwasanya dia telah berusaha untuk mengingatkan kepada kaumnya agar tidak menyembah patung anak sapi, tapi mereka bersikukuh, ngotot istilahnya, tidak mau, bahkan mau membunuh saya. Demikian Nabi Harun menjelaskan kepada Nabi Musa. Dan ini jika dibiarkan, saya tetap melarang mereka, takutnya akan terjadi perang saudara di antara kaummu, sehingga saya khawatir nanti engkau menyalahkan aku lagi, sehingga timbul peperangan di antara kaum Bani Israel. Maka oleh karena itulah saya menunggu kedatanganmu. Demikian Nabi Harun menerangkan, sehingga akhirnya Musa pun sadar bahwa dia telah salah, istilahnya menzolimi saudaranya sendiri, yaitu Nabi Harun. Kemudian dia memanggil Samiri. Samiri dipanggil, ditanya, "Kenapa kamu kok bisa seperti ini, menyuruh menyembah kepada patung anak sapi? Dari mana kamu kok bisa patung anak sapi bisa bersuara?" Akhirnya Samiri menjelaskan bahwa dia melihat malaikat Jibril saat di Laut Merah, dan bekas telapak kudanya malaikat Jibril diambil dan dimasukkan ke patung anak sapi agar bisa bersuara, bisa berbunyi layaknya anak sapi. Kemudian mereka menyembah kepada anak sapi. Dia mengaku khilaf, tapi Musa yang sudah terlanjur marah akhirnya menghukum Samiri dengan mengasingkan Samiri di suatu tempat terpencil, yang mana dia tidak akan bisa mendatangi Nabi Musa dan kaumnya. Jadi itu adalah hukuman Nabi Musa kepada Samiri. Lantas kemudian setelah Samiri dihukum oleh Musa, kemudian Nabi Musa mengajak kaumnya, orang-orang yang kepercayaannya yang tidak ikut menyembah kepada berhala, istilahnya ulama-ulamanya, di antara 600.000 pengikut Nabi Musa, orang-orang Bani Israel yang mengikuti Musa saat itu, saat dikejar oleh tentara Fir'aun. Kemudian beberapa ulama, ada sekitar 40, atau riwayat hadis yang lain menerangkan sekitar 60, kemudian diajak naik ke Gunung Sina atau Tur Sina untuk menghadap ke Allah, minta hukum bagaimana taubatnya mereka yang telah terlanjur menyembah berhala anak sapi. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.